Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal afadil ingkang sangat kula mulyakaken para pimpinan ten ITS dan juga Masjid Manarul Ilmi. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari yang kemudian kita telah sampai pada bab masih seputar zakat. Seperti yang pada pertemuan Rabu yang kemarin, sekedap ada satu PowerPoint yang masih dicari dan mriki. Terus bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan awal bagaimana setelah Rasulullah wafat, sampunipun Rasulullah meninggal dunia, maka kemudian kepemimpinan di dalam Islam niku dilanjutkan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di hadis yang kita kaji pada pagi hari ini, ten mriki dijelaskan dari sahabat Abu Hurairah, lamma tuwfiya Rasulullah, setelah Rasulullah kemudian wafat, wa kana Abu Bakrin radhiyallahu an, dan sahabat Abu Bakar meneruskan kepemimpinan bagi umat Islam. Wa kafara man kafara minal Arab, setelah kejadian itu ada peristiwa pemurtatan. Setelah Rasulullah meninggal niku ada dua aliran di dalam Islam yang murtad, yang keluar dari Islam. Napa mawon? Yang pertama adalah orang yang berkeyakinan kalau Nabi Muhammad meninggal berarti ajaran Islam ini selesai, tidak ada yang kemudian berlanjut. Keyakinan mereka niku menganggap sebagaimana keyakinan orang Yahudi, kalau seorang nabi itu mati maka ajarannya kemudian berakhir. Nah, kelompok niki diperangi kalian Sayyidina Abu Bakar. Orang yang mengatakan Islam niki berhenti dengan wafatnya Rasulullah, kali Sayyidina Abu Bakar niki diperangi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan mriki hadisnya panjang ya. Niki. Kemudian ada kelompok yang tidak mau membayar zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Alasannya sami. Di Quran itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah menyerahkan zakat hanya kepada Rasulullah. Selain Rasulullah tidak kami berikan zakat. Lalu Sayyidina Umar tanya, wahai Abu Bakar, bagaimana mungkin kamu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal Rasulullah telah bersabda harus melindungi orang-orang yang telah mengucapkan syahadat. Hadis kalau wingi menika. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar niki tetap memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Alasan Sayyidina Umar niki, wallahi la uqatilanna man farraqas salata waz zakah. Wahai Umar, di dalam Islam itu ada dua kewajiban.
kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Kalau ada orang memisah di antara keduanya, mau sholat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, saya perangi dia, kata beliau. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar niki, kemudian beliau dawuh, ternyata betul apa yang dilakukan oleh Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau berzakat itu sudah betul. Dan kemudian kata beliau Sayyidina Umar, saya menyadari apa yang telah dibukakan oleh Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya kula kali panjenengan sekedap nggih. Enten suarane nggih ten Zoom. Nggih. Kemudian kita lihat ten mriki niki skema atau bentuk niki yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar inggih menika memerangi kelompok yang murtad, yakni enten kalih orang yang keluar karena menganggap Rasulullah wafat berarti Islam niki berakhir, dan yang kedua tidak mau mengeluarkan zakat. Ternyata yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar niki luar biasa. Nopo luar biasa nih? Yakni beliau konsolidasi dalam, istilahnya. Jadi setelah Rasulullah meninggal lalu ada orang murtad, niki kalau tidak beliau bersihkan, niki membahayakan Islam ke depan. Makanya beliau Sayyidina Abu Bakar niki fokus di dalam. Terus setelah Sayyidina Abu Bakar menghabisi orang-orang murtad, maka di masa Sayyidina Umar niki Islam niku saged nyebar tan pundi-pundi. Andaikan Sayyidina Abu Bakar tidak konsentrasi ke penjernihan atau bersih-bersih di dalam, maka tidak bisa Islam saat niku menyebar ke negeri yang lain. Nah, terus sepindah malih niki ibarat sapu mau membersihkan, niku Sayyidina Abu Bakar membersihkan sapunya dulu. Setelah sapunya niku bersih, lalu kemudian bisa untuk melakukan pembersihan kepada yang lain. Terus sekali lagi niku tantangan awal yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar, dan beliau melakukan tindakan yang benar. Maka semoga oleh Allah Sayyidina Abu Bakar diberikan balasan sebagaimana atas jasa beliau di dalam agama Islam niki, dengan bentuk pengorbanan yang sejak awal sudah membersihkan kerak-kerak yang akan menghalangi rintangan-rintangan yang kemudian akan didapati pada perjuangan sesudahnya. Pun kemudian berikutnya niku mangke enten beberapa kejadian perang sekali lagi. Kemudian di masanya Sayyidina Ali niku terjadi perang terhadap istilahnya Bughat. Bughat niku kalau di kita hari ini namanya separatis. Separatis orang-orang yang akan keluar dari Sayyidina Ali. Tapi niku nanti ada di beberapa bab ke belakang. Kemudian berikutnya inggih menika berbaiat atau bersumpah setia untuk menunaikan ibadah zakat, mengeluarkan zakat. Dan meriki kata sahabat Jarir bin Abdullah, kata beliau, bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakah. Kami telah berbaiat, kami telah mengambil sumpah, kami sudah sudah berbaiat, mengambil janji kepada Nabi untuk melakukan ibadah salat dan menunaikan zakat, wan nushi likulli muslim, dan akan menasehati terhadap sesama muslim. Setia loyal niku maksudnya adalah kalau kemudian ada di antara kita terhadap sesama muslim
niku enten namini menungso, namanya manusia niku ada terkadang lupa, ada terkadang lalai, lalu kemudian untuk diingatkan antara satu dengan yang lain. Niki dulu di zaman Nabi sampun kathah nggih, ada kejadian istilah berbaiat niki. Berbaiat misalnya nggih. Misalnya berbaiat niki terdapat di dalam surat, kalau suratnya kula lupa, tetapi nek ngetike insyaallah boten lupa nggih. Terus napa namine enten satu ayat di dalam Al-Qur'an, ayat niki sampun populer, enten ten agak belakang mungkin idza ja'akal niki ten surat Al-Mumtahanah, surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Ingatlah Muhammad, wahai Nabi, ketika datang beberapa perempuan-perempuan mukminah, mereka datang kepadamu, mereka berbaiat alla yusyrikna billah, mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah, wala yasrikna, tidak akan mencuri, wala yaznina, dan tidak akan berzina, wala yaqtulna auladahunna, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka, wala ya'tina bibuhtani yaftarina, tidak akan mendatangkan sumpah atau janji palsu di hadapan mereka, lan sak piturutipun. Kalau sudah begitu fabayi'hunna, maka baiatlah mereka, ambil janji setia kepada mereka. Wastaghfir lahunna, dan mintakan ampunan untuk mereka. Nah, niki napa namine kalau di militer niku nggih ada sumpah militer, Pak. Demikian halnya kula kali panjenengan yang ada di organisasi, yang ada di setiap pelantikan-pelantikan niku kan enten baiat niku. Nek miturut Kiai Marzuki Mustamar, ketika di dalam beberapa perkumpulan kula kali panjenengan, lalu di situ ada baiat yang isinya adalah kebaikan-kebaikan dalam hal ibadah, maka kata beliau niku masuk dalam kategori baiat yang ada di dalam Al-Qur'an nggih lan sak piturutipun. Kemudian salajengipun dados riyen kula kali panjenengan ada para sahabat yang berbaiat akan menjalankan ibadah zakat menika. Kemudian berikutnya dosa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, dosa dan ancamannya. Sakderenge kula menjelaskan hadis niki yang terdapat dalam Sahih Bukhari, yang hadisnya niki panjang, kula ambil terlebih dahulu di dalam ayat Al-Qur'an. Enten ten Qur'an menika terkait dengan kewajiban mengeluarkan zakat, kewajiban mengeluarkan zakat dan dosa bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Terus niki ayatnya di dalam Al-Qur'an Allah menyebut dua kali tentang kewajiban bahwa di antara harta kita niku ada harta yang dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak mampu. Niki enten ten surat Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di antara harta-harta kita ada sebagian hak untuk orang yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Kemudian Allah pertegas lagi di surat yang berikutnya, inggih menika surat Al-Ma'arij. Dan surat menika Allah menyatakan terus dan mriki walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum.
Dan bagi orang-orang yang sebagian hartanya ada bagian yang sudah diketahui, bagian yang diketahui niku ada yang 2,5%, ada yang bagian tertentu mangke ada, sebab di masing-masing harta niku beda-beda. Ada yang menunggu 1 tahun, ada yang menunggu masa panen, macam-macam cara mengeluarkan zakat. Bagi orang-orang yang tidak mampu, bagi orang-orang miskin, baik yang mengemis ataupun tidak mengemis. Terus ngeten, ada satu hadis Bukhari, innama tunsoruna bidu'afaikum, kulo kali panjenengan niki oleh Allah diberi rezeki, diberi harta niku karena ada di sekitar kita orang-orang yang tidak mampu, Pak. Ada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan rezeki niku. Kulo kali panjenengan terkadang bisa dapat rezeki niku dengan sekali tanda tangan puluhan juta cair misal. Niku misalnya surat obligasi, surat cek mundur niku mek paraf ngoten tok. Lalu sekian ratus juta cair. Sementara ada di antara orang-orang kita niku sedino mulai pagi sampai sore boten saged mendapatkan kecuali hanya beberapa puluh ribu mawon. Maka dari situ Allah sebenarnya ingin memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu meniko, dilewatkan kepada kita, dilewatkan kepada orang-orang yang mampu niku. Sebab boten enten ceritani orang tidak mampu lalu berdoa meminta kepada Allah, tiba-tiba di atas rumahnya niku kejatuhan hujan, geradak, kemudian ternyata uang sekian gepok, boten enten. Maka sekali lagi ada orang-orang yang tidak mampu meniko. Orang tidak mampu meniko ada dua. Ada yang meminta terang-terangan, Pak nyuwun saulasi, Pak nyuwun. Ada yang seperti itu. Ada yang miskin tetapi dia karena memiliki harga diri tidak mau kemudian meminta-minta. Panjenengan pingin semerep harga diri niku enten ten laguni Roma Irama, lebih baik lapar daripada nopona ini. Niku kan enten niku lagune niku, cuma kulo boten apal keranten kulo sanes penyanyi, Pak. Nek kulo penyanyi nggih boten ngaji injing niki. Jadi sekali lagi cuma kulo pernah mendengar lagunya Bang Haji niku yang demi harga diri lebih baik tidak makan, lebih baik lapar, demi harga diri lebih baik berjalan. Lan sak piturutipun niku yang kemudian diberikan zakat kita kepada mereka. Niki ayatnya, wow niku hadisnya yang akan kita jelaskan. Maka kita ambil dulu ayatnya. Ten ayat niki surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan hartanya, menyimpan harta emas dan perak, dan mereka tidak mau menafkahkan di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka kabarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa kelak mereka akan disiksa oleh Allah dengan hartanya itu. Terus pundi niki ayatnya terkait dengan siksaan meniko, siksaan yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Saat itu adalah Allah kemudian menjadikan harta emas mereka, harta emas perak mereka dipanaskan dengan neraka jahanam, lalu dibakar ke dahi mereka, disetrika, Pak. Dipanaskan, dicos, diletakkan ke kepala mereka, ke dahi mereka, ke lambung mereka, ke punggung mereka, kaya disetrika ngoten. Allah nyiksoni memakai hartanya sendiri, Pak. Setelah kemudian mereka menjerit,
mereka kepanasan, mereka tersiksa dengan hartanya sendiri. Lalu malaikat berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum, emas yang hari ini disiksakan, ditimpakan kepada kalian adalah harta kalian yang semestinya dikeluarkan untuk zakat. Ternyata kalian menyembunyikan, kalian menyimpan, mengeman-eman, tidak mau mengeluarkan. Lalu kata malaikat, fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan ini dulu harta yang tidak mau kalian keluarkan zakatnya, kemudian menjadi corosak niki namanya senjata makan tuan. Niku nek peluru niku Pak, tetapi karena niki harta, berarti harta makan tuan niki. Harta niku enten kalih nggih. Enten harta yang mendatangkan harta, enten harta yang memakan harta. Kalau harta yang mendatangkan harta niku istilahnya Prof Nuh adalah napa namine pasif income. Pasif income. Awak dhewe meneng, dia menjadi mesin yang mendatangkan. Misalnya tanah, kos-kosan ngoten niku. Kos-kosan atau nopo niku harta yang mendatangkan harta. Enten harta yang menghabisi harta. Misalnya nggih enten HP nek rusak kan nggih ngejoki ten mriku Pak. Layare rusak ngejoki, kemudian nopone rusak. Tapi di samping niku nggih enten yang dengan HP niku bisa layanan bisnis mekaten dan macam-macam niku. Jadi intinya sekali lagi kula kali panjenengan, dari harta kita niki jangan kemudian berupaya agar tidak mengeluarkan zakat keranten eman, jangan. Sebab sekali lagi yang dikeluarkan niku cuma 2,5%. Andaikan 1 juta, maka haknya orang fakir miskin cuma 25.000 Pak. 25.000. Bagi kulo kali panjenengan 975 silahkan. Nopo didamel daharan, nopo didamel tumbas kelambi sing sae, monggo silahkan. Tapi yang 2,5% niku yang kemudian dikeluarkan zakatnya bagi orang-orang yang wau, apakah meminta-minta ataukah yang tidak mampu. Ten hadis niki mekaten. Nabi menjelaskan niki. Kalau wau niku kan ten ayat niku yang dijadikan siksaan oleh Allah harta emasnya. Nek ten mriki adalah binatang. Ten mriki Nabi dawuh benjing kelak hari kiamat ada orang akan membawa harta hewan ontanya. Hewan onta ini adalah hewan yang menjadi kesayangannya. Ternyata benjeng di hari kiamat karena dia tidak mau mengeluarkan zakat binatang ternak, maka onta tersebut akan menginjak terhadap orang tersebut dengan kaki hewan tadi. Terus justru hewan yang kita emani, nopo emani niku Pak? Emani niku lak koyok napa namine koyok kartu tol niku nggih, elektronik money sanes niku. Yang kita emani niku napa bahasa Indonesia nih? Harta yang terlalu disayang-sayang sampai tidak mau mengeluarkan zakatnya, justru benjing binatang ternak niku yang akan menginjak di akhirat. Demikian halnya dengan kambing. Kalau orang tersebut terlalu sayang eman terhadap kambingnya, ternyata benjing di akhirat justru menginjak terhadap orangnya, menyeruduk ya, terhadap orangnya, menyeruduk, menginjak lan sak piturutipun. Demikian halnya dengan sapi dan harta-harta zakat lain yang tidak mau dikeluarkan zakatnya, sekali lagi akan mendatangkan beban berat kepada pemiliknya. Inti hadis niki mekaten dengan gambaran dari ayat Al-Quran wau di atas. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan baik
yang dihadirin niki hadir di masjid ataupun hadir out niku hadir dari luar tetapi alhamdulillah saged derek pengaosan. Monggo ada pertanyaan baik seputar zakat ataupun masalah yang lain kula sumanggaaken. Saged dimangertos nggih? Saged dimangertos napa boten, Pak? Nggih. Insyaallah nek ningali mantuk-mantuke niki insyaallah nggih. Mantuk-mantuk mantun subuh niku maknane kathah niku, Pak. Enten pertanyaan napa boten? Boten nggih. Berarti niki tasik pekan pertama berarti tasik napa namanya ini? Tasik adaptasi nggih, tasik adaptasi nggih. Saking kula cekap semanten mugi kula kali panjenengan mugi kalian Allah diparingi rezeki yang halal lan kathah. Cuma sampun supe nek sampun kathah rezekinya berarti sampun berkewajiban mengeluarkan zakat lan mugi-mugi kula kali panjenengan dalam harta niku diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan dan diberikan kenikmatan lintu kelawan barokah setelah kita mempelajari ilmu tentang zakat dari kitab Sahih Bukhari. Amin. Al-Fatihah. Matur nuwun lan nyuwun agengi pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.